Nah, di sini teman-teman, di sini saya akan mulai untuk melakukan sebuah mapping untuk di 1 minggu ke depannya itu di mana sih pair-pair apa aja yang berpotensi dan berpeluang. Tapi di sini tidak tertutup kemungkinan teman-teman ketika mau melakukan sebuah dan itu ada sebuah pertanyaan yang mungkin harus ditanyakan. Monggo teman-teman nanti setelah selesai kita mapping, setelah selesai kita itu respon sebuah Zoom kali ini, jadi teman-teman nanti bisa bebas mau tanya apa, monggo bisa langsung tanya lewat bersuara atau kita chat di live chat gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman kita lihat dari pair yang cross pair ya, cross pair. Saya bilang itu nih cross pair. Major pair itu ada kalau di major pair teman-teman ini disebut dengan cross pair ya, cross pair. Jadi major pair itu ada juga yang major pair teman-teman. Major pair itu apa? Kayak GBP USD, itu USD. Terus ada Euro USD, ya. Terus ada juga apa itu namanya AUD USD. Jadi yang sering saya tradingkan itu di major pair, semisal major pair ini tidak ada teman-teman, ini dijadikan referensi ya teman-teman ya. Maksudnya itu ketika masuk ke market itu memang pairnya itu memang banyak teman-teman ya, sampai ada berapa itu 100 berapa gitu ya teman-teman. Namun yang perlu ketika buka chart pertama kali itu yang dilihat apakah ada opportunity itu yang di major pair terlebih dahulu biar gak pusing gitu teman-teman. Di major pair sementara USD CAD, USD CAD, terus USD THF, terus USD THF, terus ada lagi NZD ya teman-teman, NZD USD. Nah ini merupakan pair-pair yang ketika dilihat pertama kali ya. Ada juga yang range-nya itu besar, yang berdasarkan range itu ini ya teman-teman. Yang berdasarkan range itu ada gold ya. Terus ada juga yang oil. Tapi oil ini saya jarang lihat ya. Paling yang sering itu kalau trading range itu gold. Terus apa itu semacam kayak Nasdaq gitu ya teman-teman ya. Nasdaq itu kalau di pair di pair apa itu namanya? Di metanya itu disebut dengan ada US 30, disebut US 30, ada juga yang disebut dengan Nasdaq 100 gitu teman. Jadi ada Dow Jones nanti itu Nasdaq 100 misalkan Nasdaq 100 istilahnya itu nanti tinggal dilihat aja. Ada juga nanti Dow Jones, ya maksudnya Dow Jones ini US ya, US 30 biasanya gitu teman. 30. Tapi ini yang sering kalau di range ini saya gold ya, di gold. Tapi gold ini saya jarang kasih ke itu ke khusus, saya tradingkan sendiri biasanya teman. Soalnya itu range-nya itu sangat besar ya. Stop loss-nya itu memang kalau di bawah 30 pips itu rawan dikenakan ya. Rawan dikena stop loss ya teman-teman. Ya, soalnya itu pergerakannya itu sangat liar ya. Di major pair ini ada ini ya teman-teman ya. Jadi USD, Euro USD, AUD USD, USD CAD, USD Swiss, New Zealand USD. Ini merupakan ketika melihat chart pertama kali mau analisa, misalkan besok nih, mau lihat cari peluang atau nanti ya nanti kita lihat ini dulu biar gak bingung teman-teman ya. Nah, setelah itu di gold dilihat. Nah, untuk cross pair itu selain daripada ini disebut dengan cross pair ya. Contoh GBP Jepang Yen, GBP JPY, terus ada juga GBP AUD misalkan teman-teman. Nah, itu semuanya itu disebut dengan cross pair ya teman-teman ya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, ini semuanya itu merupakan sebuah ketika mau buka market kita lihat di sini ya teman-teman. Oke, di sini selamat bergabung Mas Raf. Eh, ini ya. Jadi ketika melihat pair atau lihat apa lihat mata uang pertama kali ketika mau analisa, usahakan yang di major pair terlebih dahulu ya teman-teman ya, biar gak bingung. Di major pair itu apa aja, ini bisa. Nah, di sini kita bicara tentang masalah weekly analysis ya. Weekly analysis otomatis kita itu berbicara harga ke depan dalam 1 minggu itu akan kemana sih gitu ya teman-teman. Setidaknya teman-teman nanti ada referensi lah, ibaratnya itu ada sebuah pandangan untuk melakukan sebuah entry gitu.
Yang pertama itu major pair ya cross pair ya daripada GBP, GPY ya teman-teman. Nah di sini kita lihat terlebih dahulu setelah kita lihat bahwasannya memang ini terjadi sebuah kenaikan ya teman-teman ya. Ini terjadi sebuah kenaikan ya. Dilihat dari mana trading range terakhirnya itu di sini ya teman-teman. Trading range terakhirnya itu di sini. Oke, trading range pertama kali ini kan kita bicara tentang masalah range ya. Trading range itu kita bicara weekly-nya terlebih dahulu. Di weekly-nya udah di break secara clean break ya teman-teman. Nah, di sini bahwasanya ini merupakan single move ya, impulsif. Berarti setelah impulsif itu akan terjadi sebuah koreksi ya teman-teman. Setelah impulsif itu akan terjadi sebuah koreksi yang mungkin seperti ini teman-teman. Jadi saya selalu berulang-ulang ke teman-teman di khusus ya. Pergerakan harga itu ya cuma gitu-gitu aja, impulsif. Untuk yang bullish ya ini kan yang bullish. Yang bullish itu untuk koreksi ya teman-teman. Satu, untuk yang bearish ini impulsif itu koreksi. Itu ya. Jadi saya berulang-ulang ada 5 ya. Tapi saya kasih 2 aja dulu biar mengikuti sesuai dengan roadmap-nya di GBP Jepang Yen ini. Artinya apa? Kita di time frame weekly itu sangat besar sekali ya teman-teman ya. Sangat besar sekali. Namun di sini kita untuk mempresisikan lagi istilahnya itu oke, pergerakan secara umumnya itu dilihat bahwasanya akan terjadi sebuah penurunan. Sampai mana nanti kita di dalam bahas yang lain kita akan membahas tentang masalah supply demand atau outlook. Di dalam course yang lain teman-teman yang lain itu nanti akan saya bahas juga. Tapi untuk yang ini kita bicara tentang masalah secara global, secara garis besarnya. Oleh karena itu, di sini di weekly aja udah kelihatan oke, di sini tuh ada kekuatan daripada buyer itu sendiri ya teman-teman. Ini buyernya sangat kuat sekali nih. Dilihat dari sini itu antara merah sama hijaunya lah istilahnya seperti itu. Ini sangat lebih banyak yang hijau ya teman-teman, yang lebih banyak yang hijau. Yang kedua, di sini terlihat bahwasannya ada pelemahan dari sebuah kenaikan ya teman-teman ya. Ketika dia itu naik, ternyata ada kecil-kecil ya. Ada kecil-kecil. Artinya dia itu ada sebuah chance, ada peluang dia itu untuk mengalami sebuah retreat ya teman-teman. Jadi impulsif, retreat atau koreksi. Di koreksinya ini sangat jauh ya teman-teman ya. Maksudnya itu di time frame kecil aja, di time frame besar ini udah 300 pips ya. Sampai sini udah saya tandai. Nah, di sini diturunkan ke time frame lebih kecil di daily juga terlihat bahwasanya ini sedang pergerakannya itu masif banget ya. Sangat kuat sekali ya teman-teman. Pergerakannya sangat kuat sekali. Nah, oleh karena itu kita udah dapat data tadi bahwasanya itu akan terjadi sebuah penurunan teman-teman. Ini akan menjadi sebuah penurunan. Jadi kita itu mencari sebuah opportunity membidik, istilahnya itu membidik bukan melawan tren ya. Kalau melawan tren itu ya dari time frame dari kecilnya itu udah terlihatan bullish misalkan bullish, tapi kita itu malah entry-nya itu sell gitu ya. Itu berisiko. Nah, kita itu berasumsi multiple time frame ya. Antrinya itu kita top down analisis teman-teman. Membidik koreksinya itu di time frame yang lebih besar. Jadi ketika time frame lebih besar itu akan terjadinya sebuah koreksi. Di time frame yang lebih kecil itu akan terjadi sebuah struktur penurunan teman-teman. Oke. Dari sini teman-teman ngikutin ya. Lihat tadi. Dari sini teman-teman ngikutin ya teman-teman. Nah, kita turunkan lagi stepnya lagi itu di time frame lebih kecil ya di at least di H4 itu rasa udah cukup ya, make money dari situ harusnya sudah cukup. Kita cuma bicara tentang masalah pergerakan harga itu akan kemana sih satu minggu ke depannya. Yang jelas ini akan mengalami sebuah penurunan. Nah, dari sini kita melihat bahwasannya oh setelah kita turunkan ke time frame yang lebih kecil lagi, oh ini ada sebuah pattern reversal teman-teman. Ini disebut dengan rising wedge. Jadi racing wedge itu seperti ini ya teman-teman. Ketika ada sebuah kenaikan, dia itu malah turun, naik dikit lagi, turun lagi, naik dikit lagi, turun. Nah, gitu. Nah, satu kali lagi naik itu malah tidak kuat, terus turun ke bawah. Nah, ini disebut dengan racing wedge. Nah, ini tinggal tarik dari garis bawah, dari swing low ke swing low, terus ke swing high ke swing high. Itu ya. Sama dengan yang ini swing low kita harus sentuhkan swing high ke swing high. Satu poin aja, swing low terakhir yang disentuh, swing low yang terakhir yang disentuh, itu di break teman-teman. Itu akan mengindikasikan bahwasannya akan mengalami sebuah retrace ya. Akan mengalami sebuah pola pembalikan harga. Sampai mana? Nah, di chart pattern, di chart pattern ini teman-teman, itu terbagi ya.
Enaknya kalau misalnya kita menemukan daripada chart pattern itu sendiri, risk to reward-nya itu satu banding satu ya jelas ya teman-teman. Jadi begini, semisal teman-teman ini ketika udah dapat seperti ini ya teman-teman ya, dari tadi udah mendapatkan bahwasanya di time frame besar memang lagi bullish, tapi di time frame kecil ini ada sebuah indikasi pola penurunan harga ya, bukan trend reversal ya, tapi apa ibaratnya itu price ya, price reversal ya, harga. Kalau tren itu akan mendukung sebuah penurunan yang sangat dalam. Jadi itu sejalan atau selaras dengan time frame lebih besar. Nah, kalau misalkan beda, time frame lebih besarnya ternyata lagi bullish. Jadi kita itu mengetahui bahwasanya oke, ini lagi bullish nih. Bullishnya lagi kuat banget. Artinya kita tidak mungkin dong nge-buy ketika dia tuh udah menyentuh di area-area critical point namanya. Nah, kita itu membidik retracement-nya, membidik koreksinya itu di time frame yang lebih besar, teman-teman. Membidik ya. Jadi di time frame kecil kita harus memahami ada apa aja sih ya di time frame kecil, memberikan informasi apa aja. Nah, di sini terlihat bahwasanya oke, di sini itu udah memberikan signal mengalami sebuah penurunan. Mengalami sebuah penurunan, teman-teman ya. Jadi di sini tinggal tarik dari sini ke sini, teman-teman ya. Awal mulanya itu terjadinya sebuah pattern, kita tarik. Terus kita, ini kan udah close ya, udah close di sini, tarik dari sini ke sini. Biasanya 70% itu akan mengikutinya. 70%, jadi walaupun tidak satu banding satu, teman-teman, itu akan terjadi sebuah penurunan. Ini udah 70% ya, 70% kurang lah. Istilahnya udah mau ke TP. Nah, nanti kita combine dengan ilmu dengan smart money concept, teman-teman ya. Kita combine dengan ilmu smart money concept. Ini secara klasik, teman-teman. Jadi secara klasik itu ibaratnya dihitungkan dengan beberapa pola-pola ya. Soalnya kita mengacu kepada ada istilah itu historical apa? Historical sorry, eh, historical repeat itself. Ya, historical repeat itself. Ya, di sini eh, secara klasik itu membicarakan tentang masalah bahwasanya pola-pola yang telah terjadi di masa lampau itu akan terbentuk, bisa kita memprediksikan itu di harga yang masa akan datang. Nah, itu di secara klasik, teman. Nah, secara fundamental, teman-teman, secara fundamental, sorry, kita bukan bicara fundamental. Nah, secara fundamental konsep itu juga tergambarkan. Nah, di sini kita belajar ya. Nah, di sini ada yang disebut, di sini disebut dengan high, oke ya. Kita mengalihkan ke smart money konsep, teman-teman ya. Artinya biar kita paham struktur daripada marketnya itu. Pada hakikatnya itu sama semuanya, teman. Oke, pada hakikatnya semuanya itu sama. Ya. Kalau secara klasik itu tanpa menggunakan indikator. Nah, di sini ada high, oke. Di sini ada low, swing low ya teman-teman ya. Jadi kita tuh harus bisa membaca swing ya. Swing-swing itu seperti apa? Jadi swing-swing itu contoh seperti ini, contoh ya, satu ya. Terus misalkan di sini ada lagi ke atas, terus di sini tuh malah lagi ada lagi ke bawah. Jadi jadi kalau swing high itu seperti ini teman-teman. Bentuknya itu seperti ini ya, agak menjadi bukit lah. Contoh seperti ini juga, ini menjadi bukit ya. Nah, kebalikannya kalau misalkan swing low itu tinggal di ginian teman-teman ya. Nah, tinggal dibalikkan seperti ini. Lembah. Ya. Contoh seperti ini, bentuknya semacam kayak U ya, V-shape, V-king, V-shape ya. Bentuknya kayak V. Gitu ya. Kalau misalkan masih kurang paham, tinggal diganti ini line chart, udah ketemu. Ini bentuknya seperti U gitu ya. Ini bentuknya seperti lembah di atas, ini bentuk seperti U di bawah. V, sorry, sorry. Nah, kita mengkoding-kodingkan teman-teman ya. Ini high, low, otomatis ini mana ini yang di sini? Ini kan udah di break nih ya. Ini udah di break ya. Ini udah kan di break ya. Maka ini akan menjadi sebuah swing high. Oke, ini kan udah terbentuk semacam bentuk kayak bukit ya teman-teman ya. Ada N kecil. Ini juga swing low. Kemudian ini ada swing high lagi ya teman-teman. Terus ini ada swing low. Terus ini juga ada swing high. Nah, ini ada swing low. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk mencari istilahnya itu untuk melihat daripada menggaris-gariskan ya swing line.
kita untuk mencari sebuah titik ini loh. Ini jadi dihubungkan antara swing itu kita hubungkan teman-teman. Nanti di course yang lain itu biasanya di kelas itu saya lebih presisi lagi masalah trend line itu nanti ada yang disebut dengan the breaking of the trend, ada disebut dengan the power of the trend, ada disebut dengan the speed of the trend. Cara nariknya itu beda. Nah, ini udah terbentuk ya satu ya. Ketika di break langsung kita tandain disebut dengan the breaking of the trend ini teman-teman. Nah, maka kita tandain ini satu ya, oke. Ini satu ya teman-teman ya. Ini dua, ini dua, terus ini tiga. Jadi tiga itu di sini. Artinya kalau kita udah mengetahui bahwasanya itu udah ketiga, jadi kita tinggal menunggu ke empat. Empatnya otomatis di atas. Nah, kita lebih presisikan lagi. Di mana sih empatnya itu? Gitu ya. Oke. Nah, ketika kita lihat udah mengetahui bahwasanya ini udah ada tanda-tanda untuk mengalami sebuah penurunan, teman-teman. Jadi, selanjutnya kita turunkan lagi ke TP yang lebih kecil. Artinya saya menunjukkan ini untuk melihat manajemen daripada multiple time frame itu sendiri ya. Caranya itu gimana? Nah, di sini kita kembali lagi ya teman-teman. Kita kembali lagi di sini saya pindahkan dulu biar lebih lihat. Nah, di sini kita mencari ibaratnya itu kita melihat ini ada swing high. Nah, terus di sini ada swing low ya. Ini satu di break, terus ini dua di break ya. Terus ini yang terakhir juga di break teman-teman. Artinya apa? Beberapa swing low ini udah beberapa kali di break ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita turunkan lagi ke trade yang lebih kecil untuk mencari sebuah opportunity entry nya di mana sih kalau misalkan kita udah mengetahui bahwasanya ini akan terjadi sebuah penurunan gitu. Nah, kembali lagi ke sini. Di time frame yang lebih kecil kita melihat struktur daripada market. Beda lagi. Di time frame yang lebih besar terlihat bahwasanya hanya terbentuk semacam kayak riak-riak kecil ya, teman-teman, riak-riak kecil seperti ini. Di time frame lebih kecil itu malah lebih jelas strukturnya, teman-teman. Di contoh di H1 ya. Itu lebih jelas ya, itu lebih jelas. Kenapa saya tuh ngambilnya dari sini, terus kenapa juga ngambilnya dari sini? Di time frame lebih kecil juga kenapa saya tuh ngambil dari sini dari sini. Nah, nanti di course yang lain itu dijelaskan valid daripada struktur market itu sendiri, teman-teman. Itu sangat penting ya. Tujuannya apa? Tujuan supaya kita itu bisa mengetahui bias daripada harga itu sendiri, teman-teman. Oke? Secara textbook, bullish itu ya digambarkan seperti ini. Oke? Lalu kapan kita bisa mengkoding-kodingkan untuk mencari sebuah trading range? Trading range itu membicara tentang seperti ini, teman-teman. Kita udah dapat nih low-nya itu di sini. Jika udah ini berjelak kan. Nah, kapan kita untuk mencari sebuah untuk retrace-nya itu yang valid, teman-teman. Nah, itu di dalam kelas yang lain nanti khusus yang tadi itu saya jelaskan lebih detail. Tapi teman-teman secara garis besarnya itu seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kenapa saya tadi itu bilang bahwasanya di trend yang lebih kecil itu akan terjadi sebuah struktur daripada pergerakan harga itu sendiri. Ya, di time frame lebih besar memang terlihat kayak bentuk riak-riak kecil ya, masih belum jelas. Nah, di situ makanya udah saya jelasin. Nah, di sini kenapa tadi kan saya udah bilang ke teman-teman ya, saya itu beberapa ada posisi di sini tapi saya close ya, saya close. Karena kenapa saya tahu bukan tahu ibaratnya itu berdasarkan apa yang saya alami juga ini akan mengalami sebuah kenaikan terlebih dahulu sebelum ke bawah teman-teman. Jadi let's say kita tunggu reaksi ya istilahnya itu. Jadi kita itu jangan pernah secara overconfident istilahnya itu mempredikkan harga itu yang akan datang. Tunggu reaksi, aksi. Aksi ini disebut dengan aksinya ini ya. Reaksinya nanti itu seperti apa? Aksinya itu kita udah menggambarkan mappingnya itu seperti ini. Reaksinya itu akan bagaimana? Nah, nanti kita tunggu. Nah, kenapa saya itu bilang bahwasanya ini akan terjadi istilahnya itu kenaikan sementara ya teman-teman. Karena sementara. Istilahnya itu ada beberapa orderan itu yang di atas. Yang di atas ini masih belum terfill ya, belum terambil. Artinya smart money itu, para institutional money itu banyak yang melakukan harga itu di trap ke atas teman-teman ya. Jadi di sini itu memang kalau kita bicara tentang masalah support resistance, supply and demand di sini itu ada supply and demand ya. Nah, oleh karena itu ketika dia udah banyak yang sell di sini ya, dengan TP harapannya itu 1:1 di chart pattern daripada H4 ini ya teman-teman ya.
Nah, di sini tuh banyak yang SL-nya itu taruh di atas sini, ada juga kalau untuk floating profit itu ada juga yang diturunkan ke bawah untuk minimalisir daripada sebuah kerugian. Nah, dari situ bisa jadi ya kita belum tahu juga ya teman-teman ya. Artinya untuk mappingan hari ini itu akan terjadi sebuah kenaikan. Apakah kita bisa buy sekarang? Jangan. Artinya, kenapa saya bilang jangan? Banyak trader-trader itu ketika udah istilahnya itu oke dia tuh akan naik. Nah, smart money itu institutional money itu pinter teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini bisa mengendalikan misalkan, mengendalikan di sini tuh ada support yang kuat ya misalkan seperti itu. Ini bukan hanya ajakan teman-teman ya, ini ada support yang kuat. Nah, banyak langsung oke SL dia tuh taruh di sini teman-teman. SL-nya itu malah taruh di bawah daripada ini ya. Nah, ketika harga bergerak di tengah-tengah seperti ini teman-teman, agak riskan ya. Kenapa? Dia itu bisa turun di sini dulu naik misalkan, dia turun nih turun ngambil stop loss kita dihantam lagi ke atas nah itu mana ikutin daripada major time frame-nya itu teman-teman ngikutin daripada redaksionalnya itu dari time frame lebih besar artinya kita harus benar-benar uh, trying to the plan ya artinya kita itu harus benar-benar sesuai dengan plan kita itu seperti apa gitu berdasarkan di smart money teman-teman ya di dalam course yang lain dibahas juga. Nah ini akan istilahnya itu ini akan dijemput ya teman-teman. Ini para stop lossnya para retail ini akan dijemput ya, teman-teman. Akan dijemput. Nah oleh karena itu jadi di sini ada multiple rejection ya. Di sini ada multiple rejection. Di sini ada multiple rejection. Nah oleh karena itu lebih amannya ketika melakukan sebuah sell kita ngambilnya itu di atas ya teman-teman mengikuti time frame yang lebih besar di H4. Di H4 sudah terjadi sebuah tanda-tanda penurunan. Di time frame daily itu mengambil sebuah koreksi. Karena kenapa saya bilang begitu harus benar-benar daily ketika melakukan sebuah trend. Jadi teman-teman, jadi di sini lebih ke khusus teman-teman kalau misalkan membidik daripada koreksinya lebih besar. Jadi saya pribadi nanti teman-teman, saya akan tunggu lagi dia sell ke atas. Risk to reward itu sangat bagus teman-teman ya. Jadi kita itu bisa taruh SL-nya tuh di atas sini, oke? Dengan risk to reward itu sangat menurut saya sih worth it ya. Menurut saya sih worth it teman-teman. Nah, oke, saya kasih posisi ya. Jadi saya akan nanti itu akan posisi sell di sini dengan stop loss-nya itu di sini. Atas berapa pips? Biasanya saya itu ngambil 10 pips daripada zone 10. Dengan target itu di bawah. Sesuai dengan pattern itu sendiri ya. Ini kan udah di break. Ini kan masih ada lagi di sini. Jadi kita at least kita bisa menggunakan dua untuk mencari take profit. Trading range kita itu kan dari sini ya. Ini kan udah di break nih. Udah di break berarti trading range kita itu dari sini ke sini awalnya. Berhubung ini udah di break teman-teman, maka ini terjadi pola yang kedua. Pola yang ketiga teman-teman ya. Jadi pola yang pertama itu kan udah terlihat bahwasanya seperti ini. Oke, pola yang pertama. Nah, pola yang kedua ini akan seperti ini teman-teman. Pola yang ketiga teman-teman, ketika dia itu masuk, kita mengharapkan dia itu akan menjadi sebuah koreksi, harusnya naik. Ini malah seperti ini teman-teman, turun ke bawah. Artinya turun ke bawah seperti ini. Ini saya hapus dulu, biar paham. Pola yang ketiga itu seperti ini. Awalnya itu terjadi sebuah impulsif, setelah itu akan terjadi sebuah koreksi, tapi ini malah menjadi sebuah impulsif lagi teman-teman. Artinya apa? Ini ada sebuah tren transisi. Tren transisi itu akan mengalami sebuah dari bullish, major time frame ya, dari bullish kan. Kita kan membidik koreksinya nih. Sedangkan di time frame kecil itu akan terjadi sebuah struktur penurunan lagi. Entah itu nanti koreksinya ABC, entah itu ABC atau nanti drop base drop di time frame besar. Time frame kecil itu akan menjadi sebuah ABC teman-teman. Nah, di sini sudah terjadi sebuah bentuk yang ketiga. Oke, contoh kasus sekarang yang di kasus sekarang, oke ya teman-teman. Di kasus sekarang ini terlihat ini ya, ini impulsif ya. Seharusnya ini koreksi ya. Ini seharusnya jadi ke atas ya. Ini malah terus jebol ke bawah teman-teman ya, jebol ke bawah. Artinya ini udah terjadi sebuah impulsif. Oke, berarti setelah impulsif ini terjadi sebuah tren transisi dari ke bullish ini tidak kuat akan menjadi sebuah transisi ke bearish. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika ini malah menjadi sebuah impulsif, ini kembali lagi ke pergerakan harga yang ke berapa teman-teman? Yang ketiga, ya, yang kedua. Ini kan yang pertama yang bullish,
ini yang bearish ya. Nah, ketika ini malah impulsif, ini malah turun lagi ke bawah menjadi impulsif. Habis itu apa setelah impulsif? Habis itu akan menjadi sebuah ini, akan menjadi sebuah koreksi. Nah, ini akan menjawab, ibaratnya itu akan menjawab sebuah pertanyaan, where the next movement of the trend. Kita akan menjawab, kemana sih harga itu akan selanjutnya akan datang itu kemana sih. Nah, jika ini kita akan menjawab. Nah, sedangkan yang sekarang yang terjadi di GBP Jepang Yen, teman-teman, ini udah terjadi sebuah impulsif. Berarti ini akan terjadi sebuah koreksi. Nah, koreksi apa? Itu impulsif lagi. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana tahu itu terjadi impulsifnya itu valid, sedang koreksinya itu valid gitu gimana? Nah, jadi ini teman-teman secara garis besar aja teman-teman ya, secara garis besar intinya teman-teman memahami bahwasanya ini terjadi sebuah impulsif ya. Ini impulsif, seharusnya dikoreksi tidak kuat, ini malah menjadi impulsif. Artinya apa? Dia itu ada bau-bau untuk menjadi sebuah koreksi yang valid. Nah, setelah itu kita ambil posisi sell di atas. Itu ya. Oke. Teman-teman saya rasa ngikutin. Saya hapus dulu semuanya biar kita tahu titik entry-nya itu di mana, teman-teman ya. Oke. Di sini oke, setelah kita melihat seperti ini teman-teman ya. Jadi kita tandain dulu nih area-area ini disebut karena saya bilang itu ya, yang berpotensi untuk akan diambil teman-teman, yang berpotensi untuk akan diambil ya. Satu ini. Jadi kita akan di sini kita mendapatkan sebuah multiple rejection ya teman-teman ya. Di sini kita mendapatkan sebuah multiple rejection. Artinya apa? Di sini ada sebuah penurunan yang sangat signifikan, nanti teman kita lihat aja let's see ya. Nah, oke. Nah, seperti itu. Kalau udah tahu seperti ini datanya, kita udah dapat data nih, yang lebih kecil. Kita nggak sabar nih pengen entry nanti itu biar dapat profit gitu ya. Kita harus lebih presisi lagi. Jadi kita bisa turunkan lagi satu step daripada untuk data yang kita temuin. Jadi kita lihat. Oke ya teman-teman, kita lihat. Nah, di sini tadi kita udah dapat data dari sini ya. Jadi kita lebih presisikan lagi untuk mencari sebuah entry yang dengan cara seperti apa ya teman-teman ya. Jadi kita itu bisa menggunakan beberapa cara ya. Yang pertama, kalau saya pribadi, saya biasa mengukur sih dari kepanjangan dari impulsifnya ini. Saya mengukur dengan Fibonacci internal ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, oke, di sini saya bisa mencari sebuah Fibonacci internal. Nah, ketika udah mengetahui seperti ini, terus saya tandain ya. Di sini kan sebenarnya udah diambil. Kenapa saya tadi cari open position sell di daerah sini? Karena di sini itu udah terlihat ya. Impulsif secara major, secara time frame lebih kecil, impulsif, koreksi, seharusnya di impulsif lagi ya. Nah, di sini ada beberapa persyaratan kenapa ini kok malah jadi semacam eh, apa ibaratnya itu eh, nggak langsung ke impulsif, malah jadi koreksi-koreksinya itu malah bentuk kayak base teman-teman ya. Kalau set kayak set twist. Sebentar teman-teman. Oke. Nah, oleh karena itu nanti kita bisa ibaratnya itu teman nanti kalau misalkan udah naik ke atas ini bisa misalkan mau melakukan posisi sell gak sabar gitu ya teman-teman. Idealnya untuk masalah stop loss otomatis itu ada di atas teman-teman. Idealnya itu ada di itu ya. Stop lossnya itu harus ada di atas. Semisal nih, semisal teman-teman nggak sabar ya. Kan banyak ya trader-trader pemula itu banyak yang nggak sabar. Oke, kita tahu direksionalnya itu arah harganya itu secara garis besarnya itu akan turun ke bawah. Dia itu malah nge-buy di daerah sini teman-teman. Kasarannya itu misalkan nge-sell dari sini ya. Dia tanpa disadari bahwasanya diseret lagi ke atas, dia tuh udah panik, malah di SL, di cut loss sama dia. Setelah itu harga turun dikit lagi gitu ya. Setelah itu malah nge-sell lagi teman-teman. Setelah itu dihantam lagi ke atas. Nah, setelah itu malah jebol ke bawah teman-teman. Setelah ngambil stop lossnya teman-teman, malah jebol ke bawah, langsung bilang, market saya dikerjain sama market sama big big player dikerjain. Bukan dikerjain teman-teman ya. Kitanya sendiri tidak sabar untuk melakukan sebuah trading plan kita sendiri yang kita ketahui. Itu kuncinya untuk mencari menjadi sebuah trader yang profesional teman-teman. Jadi istilahnya itu ketika melihat chart seperti ini harus benar-benar yang teman-teman ketahuin
itu benar-benar diikutin ya teman-teman ya. Maksudnya itu jangan terlalu FOMO, jangan terlalu ikut-ikutan kepada orang, harus benar-benar teman-teman setelah dipelajari apa, itu benar-benar diterapkan ya gitu teman-teman. Dulu awal-awal saya teman-teman ya, ini bicara flashback belakangnya. Kalau misalnya ada seperti ini, oke, saya akan tahu dia akan ke atas dulu dikit, saya buy dulu. Pasti SL-nya kan taruh di bawah teman-teman. Ini bercerita dikit teman-teman, taruh di bawah. Nah, saya buy. Dengan harapan ngambil koreksinya aja deh. Silakan seperti itu. Di time frame lebih kecil memang udah terlihat ini masih belum ada tanda-tanda kenaikan teman-teman. Ini satu kakinya itu semakin rendah. Sedangkan ini merupakan sebuah impulsif. Koreksinya ini bentuk koreksi. Bentuknya itu kayak set. Artinya ini masih bermain-main di sini. Ini menjebak daripada retail trader yang nggak sabar untuk melakukan sebuah eksekusi ya teman-teman. Jadi saran saya jangan seperti itu. Misalkan buy sekarang nih teman-teman. Misalkan buy ya, nggak sabar. Karena dikit kok di sini. Lama-kelamaan teman-teman saya janji ya akan terus terbiasa seperti itu. Malah kena SL dikit, SL-nya terlalu dekat kena SL, boom dia ke atas, setelah itu boom dia ke bawah, mengikuti tren yang sebelumnya. Oke, jadi saya rasa teman-teman untuk trading plan hari ini GBP Jepang Yen itu akan mengalami sebuah penurunan. Oke, untuk enter-nya di mana? Jadi kita itu lebih presiskan lagi teman-teman. Kita bukan satu step ya, misalkan di H1 kita satu step ke M15. Kan kita tadi datanya itu dapat dari ke H4 ya teman-teman ya, sebuah penurunan. Jadi kita itu satu step ke M30 kita lihat terlebih dahulu ada apa sih di M30 itu. Oke, di sini kalau kita udah mengetahui, oke, di sini ternyata ada, ya, sini ada. Nah, kita turunkan lagi satu step lagi teman-teman. Ya, kita turunkan lagi satu step untuk mencari lebih presisi. Ya. Presisi entry, istilahnya itu sharp entry ya, kasarnya seperti itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita lihat area-area sini teman-teman. Ya, ini kan low paling rendah ya, low paling rendah. Low paling rendah. Setelah itu kita lihat. Nah, di sini tadi sebenarnya itu area merupakan nah antara ini ya di poin-poin ini merupakan sebuah area yang akan disusul, yang akan yang akan diambil. Jadi saya pribadi nanti saya akan tunggu daerah sini SL-nya itu segini ya teman-teman. TP1 di swing low terdekat. TP1 ini. Artinya dari sini aja udah 1/3. Dari sini kita ibaratnya itu cuma berapa 50 pip dengan history watch-nya itu berapa? 160 pip. Worth it? Worth it. Ini TP1 ya. Sedangkan di TP yang lebih besar mengindikasikan itu akan terjadi sebuah penurunan yang lebih tinggi. Semisal nanti saya pribadi ya, saya akan pantau ini. Ketika harga itu ternyata sudah sampai di sini, saya akan masuk 2 layer. Entah itu lossnya berapa nanti, nah itu saya akan masuk berapa. Ketika harga sudah bergerak di atas sini teman-teman, running di atas sini, saya akan masuk ini satu. Ketika harga turun lagi ke atas, saya akan masuk lagi satu layer lagi. Artinya apa? Satunya buat TP1, oke, buat TP1. Otomatis ketika ini malah dapat TP1, ini pasti akan terjadi sebuah koreksi. Nah, gimana? Kan masih ada kurang satu layer lagi nih saya. Nah, baru itu saya kecilkan stop loss atau taruh di entry point. Nah, itulah daripada strategi saya gitu, teman. Oke, untuk minimalisir sebuah kita tidak ada yang tahu. Memang secara itu reaksi daripada harga memang dia akan mengalami sebuah penurunan ya. Tapi di waktu lalu bisa jadi ini malah turun dulu teman-teman ya. Ini malah jadi turun dulu ke teman-teman ke sini. Dia itu malah retrace, turun lagi, tidak sampai ke TP, misalkan TP2, dia itu malah boom ke atas sesuai dengan tren pada time frame yang lebih besar, bullish. Oke, kita itu membidik daripada bearishnya itu. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa nanti kita bisa jaga-jaga di sini satu poin ya. Ini satu. Jadi di sini saya persiskan lagi. Sell limit. Kalau misalkan tidak mau sell limit, kalau saya pribadi kan konservatif orangnya ya teman-teman ya. Konservatif itu menunggu daripada reaksi harga itu sendiri. Jadi dari sini kita bisa lihat di poin, kita lihatin dulu. Saya akan pasang sell di sini satu, sell limit, tadi nunggu reaksi, tapi ini jaga-jaga pantau harga di sini 183.328. Terus yang kedua
Itu di sini teman-teman ya. Jadi yang kedua di sini tuh merupakan sebuah area. Nanti kenapa sih saya kok bilang di sini area? Nanti di dalam course yang lain akan dibahas. 183.452. Jadi stop loss-nya itu sangat kecil ya teman. Yang TP, at least TP itu ngambil swing low terdekat. Swing low terdekatnya, ya. Oke. Jadi untuk SL-nya itu ya tetap di atas sini, rasionalnya di sini. Jadi kesimpulannya adalah untuk di GBP Jepang Yen, ini direksinya itu akan mengalami sebuah penurunan. Ya. TP1 ini ya. TP2 teman-teman, jadi kita bisa mengikuti daripada time frame yang lebih besar teman-teman. Time frame yang lebih besar teman-teman, kita sudah mengetahui bahwasanya ini ada sebuah pattern. Oke, saya ulangi lagi. Ya. Jadi tariknya itu untuk mencari sebuah TP tamaknya teman-teman. Kenapa saya bilang tamak? Karena TP yang lebih besar lagi bullish. Oke, ini membidik sebuah koreksinya. Ini kan udah debit nih. Nah, TP2 teman-teman. Jadi kita tuh at least dari sini kita melihat lebih critical point-nya itu oke di sini. Kenapa saya di sini juga? Di sini nanti disebut dengan rally based rally. Jadi kita lebih mempresisikan lagi di sini ada swing, kita ukur X, Y, XAI di 1618-nya di sini teman-teman. Jadi dengan tamak kalau lagi bullish kita memprediksinya itu membidik koreksinya itu sedang bearish, ya udah. Berarti kita di 181.519. Itu untuk target tamaknya teman-teman. Oke, itu untuk target tamaknya. Jadi seperti itu. Berarti saya tulis di sini teman-teman, kita bisa memasang sebuah limit tergantung teman-teman ya. Kalau saya pribadi menunggu harga di area kasarnya begitu. Eh, karena kenapa saya bilang harus menunggu atau price limit? Semisal ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman, berdasarkan pengalaman saya. Semisal harga itu naik ke atas sini ya, tidak mungkin dia itu langsung boom ke bawah. Artinya kita bisa mendapatkan sebuah best price harga yang terbaik. Ketika harga itu ada daerah sini, kan kita belum open ya. Pasti dia itu akan terjadi sebuah ria kecil sebelum itu mengalami sebuah penurunan yang sangat drastis. Artinya awalnya planning saya itu buy limitnya itu, sell limitnya itu dari sini bisa jadi di daerah sini teman-teman ya. Dengan kalau saya pribadi ini kan dari laptop ya. Biasanya dari HP itu saya cuma tandain nanti kita dipantau dilihat gitu teman-teman. Kalau misalkan yang mau agresif, ya monggo. Nanti bisa dipasang selimit di area sini. Itu ya, saya tulis dulu teman-teman. Oke. Selimit bagi yang khusus agresif ya. Bagi agresif, selimit di 1 poin. Harga 1 poin, 183 poin, berapa itu? 316 ya. Biasanya saya bulatkan, berarti 310 gitu teman-teman ya. 310 sampai, sampai di sini 183.450 saya bulatkan. 183.450. Oke. Berarti untuk SL-nya itu teman-teman, jadi kita bisa memprediksikan lagi untuk SL-nya, jadi kita bisa taruh di atas daripada sini. Oke, berapa pip biasanya saya itu menggunakan ini ya teman-teman. Beberapa pip di sini bisa lihat. Oke, di 184, 184, sorry ya. Ini berarti 184 gitu ya. 184.881. Kalau SL saya itu nggak dibulatkan ya teman-teman. Sesuai range-nya itu. Ini untuk SL. Terus di sini kita lihat kosong. Nah, di sini untuk TP1-nya itu tadi kita mengetahui bahwasannya untuk TP1-nya itu kita lihat di sini. Jadi at least kita akan melakukan TP1 ya. 182, 16. Nah, berarti dibulatkan. Kalau TP-nya saya dibulatkan. Kenapa seperti itu? Biasanya itu suka kalau nggak dibulatkan ada spread teman-teman. Spread itu untuk TP1 berarti ini 182 poin berapa teman-teman? 160.
atau satu berapa itu? Ya, 160-an, 160. Itu TP1. TP2 nanti target tamaknya ya teman-teman ya. Target tamak itu 181.519. 181.519. TP tamaknya ya TP maxnya itu 181.519. Nah, nanti. Oke, itu ya. Nah, pertanyaannya, waduh Mas, nunggu di sini tuh anu ya, apa? Gak sabar saya nih. Kan ada juga yang seperti itu ya teman-teman. Nunggu di sini tuh nggak sabar tuh. Lama nunggu. Alternatif keduanya gini teman-teman. Kalau saya strategi saya yang pakai. Artinya seperti sekedar sharing ya teman-teman. Ketika ini sell limit ini malah tidak tertrigger, artinya lama yang mau naik ke atas. Nah, kita nanti bisa cari open opportunity untuk mencari sebuah buy dengan apa? Dengan beberapa struktur yang terbentuk di teknologi kecil teman-teman. Jadi semisal contoh, dia itu malah terjadi sebuah kenaikan seperti ini, boom, boom, boom. Misalkan kecewa ya, kecewa teman-teman, misalkan kecewa, aduh yang nunggu udah lama ini. Nah, kita udah tahu nih planning ke depannya itu ini akan turun tajam gitu ya teman-teman. Turun tajam maka sampai ke sini, turun ke bawah. Nah, ternyata di sini itu ada sebuah price action yang mendukung. Contoh seperti Kushimodo misalkan. Atau ada nanti itu yang disebut dengan head and shoulder. Nah, teman-teman bisa buy, SL-nya itu kecil, dengan apa? Membidik sell-nya itu dengan sell yang lebih besar tadi. Kita dapat dua nih. Nah, ketika udah dapat dari sini, kita TP, at least dari sini TP, kita tunggu reaksi daripada harga di sini. Nah, setelah itu baru kita sesuai dengan plan yang pertama, kita bisa sell dengan target yang di bawah. Gitu teman-teman ya. Artinya, kunci daripada seorang trader itu apa? Sabar teman-teman. Kalau masih belum seperti ini, kita terburu-buru untuk masuk, benar harganya itu akan menyentuh ke atas. Tapi kita di sini tuh belum ada reason. Reason itu sebabnya kenapa sih saya masuk? Itu harus ya, setiap kali masuk market harus ada reason. Ibaratnya sebabnya itu kenapa sih saya masuk ke market. Nah, artinya itu buat jadi jurnal kita, teman. Nah, dari sini teman-teman ngikutin ya. Jadi untuk dia misalkan dia malah turun ke bawah, kita cari opportunity untuk cari buy-nya itu dengan yang di atas, teman-teman. Itu ya. Oke. Dari sini teman-teman ngikutin ya. Ada yang ditanyain nggak? Ini udah hampir sejam teman-teman ya. Misal kalau misalnya ada yang ditanyain bisa di kolom chat ya. Nanti di apa? Nanti saya akan jawab. Bisa diskusi di sini teman-teman di kolom chat atau teman-teman bisa ngobrol langsung di mana itu? Di sini ya teman-teman. Misalkan ada yang mau tanya, mungkin Mas Holis, eh, Mas Ibu Kurniati, mungkin ada yang tanyakan Bu Kurniati. Mas Dimas Separullah Kuswandi, mungkin ada yang ditanyain terkait penjelasan barusan. Dan yang ditanyakan ya, Ibu Triwihartini, mungkin ada yang ditanyakan nih. Mas Maniri, mungkin ada yang ditanyakan? Mhm. Belum? Belum, Pak. Belum ya teman-teman ya. Saya lanjut ke Hmm. PR terakhir ya teman-teman ya. Berarti untuk di sini teman-teman kita kan judulnya kan weekly analysis ya, 1 minggu. Walaupun ini pergerakannya kadang ya, kadang juga kan untuk KTP ini 3 hari, misalkan 4 hari gitu. Atau bukan 1 minggu. Intinya secara garis besar, secara garis besar kan lebih enak. Secara garis besar, gambarnya lukisannya itu seperti ini teman-teman. Oke.
Apakah ini 100% benar? Oh, yang namanya juga seorang pedagang ya, itu tidak mungkin selamanya itu sehari laku 100 porsi, 100 porsi. Kadang-kalanya dia itu cuma laku 3 porsi, 4 porsi. Itu adalah bagian daripada stop loss. Oke ya. Jadi di bisnis apapun, di perdagangan apapun pasti seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan belum ada pertanyaan, saya lanjut dari terakhir ya. Good. Nah, di gold, waktu live trading kemarin ya sebenarnya teman-teman ya, di waktu live trade kemarin, saya udah bahas bahwasannya di sini itu pasti ada yang namanya apa? Ada sebuah penolakan ya. Di sini tuh pasti banyak yang melakukan short sell di sini. SL-nya itu taruh di atas. Sudah saya jelasin juga. Mungkin di sini tuh yang hadir kemarin waktu live trade di NFT Ibu Kurniati sama Mas Rozet ya yang ada di yang hadir. Nah, di sini sebenarnya teman-teman, saya udah bilang di sini itu akan terjadi sebuah trap jebakan daripada smart money ya, walaupun tidak 100%. Ternyata ya ini sudah terjawab ya teman-teman ya, sudah terjawab, dia itu malah turun ke bawah. Ini kan hampir kena sentuh, tadi udah close sebagian teman-teman ya, ya Bu Triwartini juga. Nah, di sini teman-teman kita lihat pergerakan daripada market itu sendiri gitu. Ini cepat aja teman-temannya, barusan soalnya udah dimakan pembahasan itu. Saya hapus dulu semuanya teman-teman. Nah, di sini udah terlihat bahwasannya ini harga ini masih terbentuk ya, secara weekly-nya itu masih terbentuk gitu. Masih belum ada yang berantaknya, dia tuh ada chance untuk turun ke bawah. Tapi teman-teman, secara major time frame, secara time frame daily, ini trading range kita tuh ya dari sini ya, ngikutin ya. Ini berarti disebut dengan impulsif koreksi. Artinya dia itu walaupun tidak terjadi sebuah impulsif lagi, time frame daily, istilahnya itu bentuk seperti ini sudah turun lagi. Kita udah dapat banyak teman-teman ya. Kita udah dapat banyak satu pip. Nah, oleh karena itu kita mencari sebuah opportunity untuk buy-nya gitu. Berarti dia itu ada chance untuk mengalami sebuah kenaikan. Oke, kenaikan sampai mana? Kita lihat analisisnya dari kita selanjutnya itu seperti apa. Nah, untuk masalah trading ring ini udah terlihat ya dari sini itu udah terbentuk. Kita tariknya dari atas ke sini, bukan ke sini ya. Impulsif koreksinya bukan ke sini, tapi di sini. Nanti kenapa saya narik dari sini di dalam course yang lain akan dibahas. Biasanya setiap hari Rabu saya itu akan bahas lebih detail masalah market. Nah, terus yang kedua ini satu ini udah di break sini, meskipun sweep ini disebut dengan break, ini disebut dengan konservatif ya teman-teman. Konservatif itu apa? Breaknya itu bukan secara secara close ya, cuman bentuk weak. Nah, ini disebut dengan ini. Nah, setelah itu apa? Ini bukan, tapi yang ini teman-teman. Ya, ini kan udah jadi koreksi ya, jadi koreksi. Artinya dia itu ada chance untuk mengalami sebuah penurunan bentuk impulsif lagi. Tapi lagi-lagi teman-teman kita lihat ini perhitungannya. Ini nanti diajarkan juga di head six ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sampai 6. Udah sampai 6. Artinya ini akan terjadi ada sebuah kenaikan at least kita lihat dari sini. Kan trading range kita terakhir itu dari sini ya. Ini sampai ke bawah sini. Oke. Jadi kita itu lagi-lagi membidik koreksinya itu ya, membidik koreksinya. Sampai dia itu benar-benar nanti turun ke bawah. Kita lihat reaksinya itu seperti apa. Intinya secara mappingnya itu akan mungkin kita cari posisi buy nanti itu nunggu prosesnya seperti apa. Tapi yang jelas di sini poin penting. Jadi kita bisa menarikkan sebuah Fibonacci dari sini teman-teman. XAB ya. Lalu saya hilangkan XAB. XAB dari sini. Oke. Angka-angka ini penting ya teman-teman ya. 0,5, 0,68. Ini ada sejarahnya semuanya. Ada perhitungannya. Nah, setelah kita mengetahui datanya seperti ini, kita turunkan ke yang lebih kecil. Ada yang mendukung nggak dari situ? Nah, setelah kita melihat dari data itu sendiri, kita melihat lagi, kita analisanya itu bisa dari trading range bawah. Berarti di sini impulsif, ini koreksi, ini mengajak ke sebuah impulsif. Nah, impulsifnya ini masih terjadi sebuah koreksi-koreksi kecil ya teman-teman. Kita bisa turunkan lagi ke time frame lebih kecil untuk mencari lebih presisinya itu entry-nya di mana. Nah, di sini teman-teman, ini udah ada resistance terdekat di break. Satu.
Berarti ini terjadi sebuah impulsif lagi. Setelah itu apa? Koreksi. Koreksinya itu sampai mana? Nah, di sini kita menggunakan sebuah teori ABC ya teman-teman. Jadi teori ABC di sini satu, ini A, ini calon ke B, ini ke C. Oke? Nah, gambarannya kasarnya seperti ini. Misalkan nanti ya area-area sini kita bisa konstruksikan. Oke? Nah, jadi kita bisa menggunakan Fibonacci lagi. Saya lagi-lagi menggunakan Fibonacci soalnya sebenarnya ini merupakan sangat penting ya teman-teman. Nah, ternyata dari sini udah menyentuh dari sini ya, oke. Nah, kita bisa cari posisi bias. Intinya itu kita bisa jaga-jaga di area sini teman-teman. Satu ini kan saya lihat lagi ya teman-teman. Ini saya tuliskan lagi. Tuh di 1916 kita tunggu reaksinya itu ya. Ada apa di situ? 19 15 terus 19 15 kita lihat ada reaksi apa di situ. Nanti kita bisa melakukan posisi buy. Oke teman-teman. Jadi kasarannya itu secara weekly-nya, secara nanti tradingnya itu akan terjadi sebuah kenaikan. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa mungkin itu dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir. Dari sini teman-teman tadi belum ada pertanyaan ya. Saya rasa juga cukup lama juga ya teman-teman. Mohon maaf juga. Terima kasih yang sudah hadir dan semoga dengan kehadiran teman-teman ini teman-teman dapat manfaatnya dan bisa lebih mandiri lagi untuk melakukan sebuah analisa teman-teman. Oke ya. Saya mohon pamit undur diri. Salam takdim, salam hormat dari saya Kang Ajay, market analis dari FX Indonesia Kota Malang. Dan ketika teman-teman ingin melakukan sebuah pembelajaran secara intens, bisa langsung hubungin PIN ya 087 803 888 979. Oke, jadi teman-teman nanti bisa hubungin ini kalau misalkan pengen belajar lebih intens ya, nanti bisa hubungin ini. Nanti kita belajar bareng-bareng. Oke, selamat bertemu di minggu depan. Tapi yang jelas weekly analysis ini satu minggu sekali hari Senin. Nanti di jam 7 malaman itu di hari Kamis atau hari Jumat nanti itu ada live Zoom juga, live trade sama saya. Kita cari cuan bareng-bareng di situ. Memanfaatkan momentum daripada session Amerika ya teman-teman. Oke, mungkin itu dulu. Saya mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.